Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Nih yang Abian Basi pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik, tetap ada di dalam sukacita anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa jika kami boleh menjumpai hari ini. Kami percaya bahwa semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan istirahat yang baik kepada kami pada malam yang telah kami lalui. Ketika kegelapan malam kami tidak mengetahui apa-apa, namun Engkau tetap Allah yang menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kekuatan baru, untuk hari Tuhan yang baru. Kami hendak melanjutkan kembali segala aktivitas kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menguasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami bahkan seluruh kehidupan kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami manusia yang sangat terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kami mempertaruhkan semuanya Tuhan, di dalam Engkau Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tersedia bagi kita, diambil dari dua bacaan, yaitu yang pertama dari Sakaria 1 ayat yang ketiga, lalu yang kedua dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sakaria 1 ayat yang ketiga. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia, Tuhan, sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, kembali dan bertobatlah menjadi judul renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering mendengar ilustrasi tentang orang Kristen tomat. Dikatakan dalam ilustrasi tersebut bahwa orang Kristen tomat bertobat pada hari Minggu, meratap komat kamit panjang lebar saat pengakuan dosa, dan berlaku suci ketika berada di gereja. Tetapi ketika memulai hari kembali, hari Senin sampai dengan Sabtu, kumat lagi, dikatakan orang Kristen tomat. Pertobatan adalah berganti haluan 180 derajat. Jadi kembali. Bayangkanlah kita menjadi seorang tentara dan sedang berada di medan perang bersama-sama regu batalion kita. Lalu tiba-tiba serangan musuh menggila.
Akhirnya Komandan Regu memerintahkan kita untuk berbalik arah dan mundur. Jika kita tidak berbalik, pasti kita akan mati. Begitulah juga dengan pertobatan. Pertobatan berarti berbalik arah 180 derajat dari jalan yang sesat kembali kepada Allah. Jika kita tidak berbalik, jika kita tidak bertobat, kita akan mati, tewas di medan perang. Pertobatan tidak hanya sekedar berbalik arah seperti membalikkan badan, namun pertobatan juga meliputi perubahan pikiran, hasrat, dan reformasi kehidupan kita. Bukan pertobatan namanya jika kita mengaku dan menyesal segala kesalahan kita, tetapi kita hanya berkubang dalam penyesalan dan tetap tinggal dalam kesedihan kita. Bukan pertobatan namanya jika kita melakukannya karena takut dihukum. Bukan pertobatan namanya jika kita menyesali perbuatan kita, tetapi mengulanginya kembali. Tobat adalah kondisi saat manusia berubah pikiran, berbalik dan kembali ke arah sebelum berbuat dosa, yaitu kembali kepada Tuhan. Kemudian pertobatan pikiran tersebut diikuti dengan perbuatan nyata. Perubahan dalam perbuatan, perubahan dalam sikap, perbuatan dalam perkataan, juga di dalam pikiran. Perubahan ke arah Kristus, berbalik dari kejahatan kepada ketaatan kepada Allah. Dan Allah merindukan agar setiap umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 25 dikatakan pertobatan menuntut sebuah perubahan pikiran, hasrat dan gaya hidup ke arah yang progresif yang sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun kita sudah bertobat dan berada pada arah yang benar, kita bisa saja tersandung, bukan tersanjung. Kita bisa saja tersandung. Kita bisa saja tergoda untuk kembali menengok ke belakang, alias icip-icip dikit atau icip-icip doang. Akhirnya kumat. Manusia memang makhluk yang sangat rentan. Keledai mungkin hanya terjatuh 2 kali pada lubang yang sama, tetapi manusia dapat jatuh terjerat pada perangkap yang sama berkali-kali. Di tengah kerentanan ini ada hal penting yang harus kita ingat, untuk kita ingat. Pertobatan menuntut sebuah konsekuensi, yaitu kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan menuntut kejelian dan kehati-hatian. Kita seumpama pengembara di hutan belantara yang penuh dengan jebakan dan juga binatang buas. Jika kita tidak fokus mengarahkan pandangan mata kita, memperuncing pendengaran kita, mempertajam penciuman kita, dan berhati-hati melangkah, kita bisa saja terperosok ke dalam jurang yang dalam atau bahkan dimangsa oleh binatang buas. Halangan dan rintangan yang dihadapi dalam pertobatan tidak hanya sebatas godaan menoleh kembali ke belakang, melainkan dapat juga berupa kesombongan rohani. Tuhan tidak menginginkan kita sombong. Apabila kita besar kepala, sebenarnya kita sedang terjebak dalam titik yang dikatakan kumat tadi.
Kita kumat ketika kita menganggap diri kita paling suci dibandingkan dengan orang lain. Kita kumat ketika kita menganggap bahwa pertobatan kita paling sempurna dan pertobatan orang lain tidak. Kita kumat ketika kita menganggap pemahaman teologis Alkitab kita adalah yang paling super. Kita kumat ketika kepala kita semakin membesar dan hidung kita terbang ke awan-awan. Dalam pertobatan terkandung nilai pengosongan diri dan kerendahan hati. Setiap orang yang bertobat diundang untuk menyadari keberdosaannya dan beranjak ke arah yang progresif. Artinya menunjukkan kemajuan. Orang yang bertobat bukanlah orang yang sombong rohani dan tidak pernah merasa bersalah. Orang yang bertobat senantiasa bersedia diperbaharui oleh Allah. Orang yang bertobat bersedia ditegur oleh Allah ketika ia tersandung atau tergoda untuk menengok. Orang yang bertobat tidak boleh merasa puas dan berbangga diri atas pertobatannya yang membuatnya jatuh pada titik stagnasi. Orang yang bertobat hendaknya selalu mempertanyakan imannya dan tindakan imannya. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah bertobat? Ataukah kita orang-orang yang suka kumat? Mari kita bersama-sama merenungkannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita dapat melakukan pertobatan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Sungguh Tuhan, tanpa firman-Mu, hidup kami tidak berarti di hadapan-Mu. Sia-sialah hidup kami yang kami jalani Tuhan, jika tanpa pimpinan, tuntunan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kehidupan. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk kami dapat hidup di dalam pertobatan kami setiap waktu, karena sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah, yang selalu dapat menengok kembali ke belakang, yang selalu dapat terjatuh ketika godaan ada di sekitar kami. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang akan selalu menuntun dan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang hidup di dalam pergumulan, yang hidup di dalam beban berat, kesedihan, kesesakan. Mari Tuhan, Engkau kiranya akan menolong mereka. Engkau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan saudara-saudara kami. Ketika mereka ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan datang memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka. Biarlah hidup kami semua Tuhan, boleh selalu menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani hari ini. Biarlah kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita selalu hidup di dalam pertobatan kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.